الله ربي والإسلام ديني. Yang terhormat pula turut hadir pada siang hari ini pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya, ibunda kita semuanya dari penyelenggara pemilihan juga Ibu Alifah Hikmawati. Yang terhormat juga penasihat kesepuh dari Badan Cabang juga turut hadir, Bapak Haji Gosi, dan semua yang hadir pada siang hari ini, mulai dari rekan-rekan dari Badan Cabang Muhammadiyah, Ranting maupun Kontong. Begitu pula juga turut kami undang pimpinan-pimpinan amal usaha di wilayah Bapak Jami'an, Kepala TK 46, Kepala TK Aisyah 26 dan Kepala TK Aisyah 33. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan guna hadir pada pertemuan siang hari ini, yaitu acara pelantikan Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kepala SD Muhammadiyah 13 Bapak Amang Muazzam ini, sesuai dengan SK yang terlampir, beliau tercatat purna tugas pada bulan Juni tahun 2023. Maka kami Majelis Diklat Pimpinan Cabang beserta pimpinan cabang Bapak melakukan upaya-upaya, diantaranya adalah kami melakukan open rekrutmen juga dan meminta kepada beberapa calon-calon yang lain. Namun upaya-upaya kami belum menemukan hasil, sehingga kami berkirim surat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah melalui Majelis Pendidikan Dasar PD Kota Surabaya, dan permohonan surat itu diterima, sehingga pada siang hari ini, pada pertemuan kita kali ini, untuk kesekian kalinya saudara atau Bapak Amang Muazzam ini dilantik untuk yang ketiga kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pelantikan kepala sekolah: yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan SK oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Surabaya. Yang berikutnya pelantikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Yang keempat adalah penandatanganan akad amanah yang nanti juga disaksikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, disaksikan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Surabaya, disaksikan pula oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Jami'an dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Jami'an. Acara yang kelima adalah penyerahan SK oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Acara yang keenam adalah pengarahan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Rahma dari SD Muhammadiyah 13 Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah dari Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu prosesi pelantikan. Yang pertama, pembacaan surat keputusan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Surabaya yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz Diki. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya nomor 350 garing 3.0 garing J garing 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya setelah membaca surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan PNF Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya menimbang bahwa untuk kelancaran SD Muhammadiyah 13 mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, memperhatikan keputusan rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya tentang pengangkatan dan penetapan Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya. Pertama, mengangkat dan menetapkan Amal Muazzam SAG MPDI sebagai Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya masa jabatan 2023-2027. Kedua, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Juni 2027 dan atau dirubah garing dicabut jika ternyata terdapat kekhilafan dalam penetapan ini. Nasrul bin Allah ditetapkan di Surabaya tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah pada tanggal 28 Juni 2023. Ketua Dr. Haji Muhammad Ridwan MPJ ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Catur Anang Butoyo ditandatangani. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustaz Diki yang mana telah membacakan surat keputusan Kepala SD Muhammadiyah 13, sehingga Bapak Amal Muazzam ini akan mendapatkan amanat satu periode lagi hingga tahun 2027. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah pelantikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang akan disampaikan oleh Ayahanda Jemadi MPDI. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior Ustaz Besi dan seluruh yang hadir. Saudara Amal Muazzam, apakah saudara sudah bersedia dan siap untuk dilantik? Bersedia. Tiup
sampaikan apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sebagai Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya, Sebagai Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya, saya berjanji: saya berjanji 1. 1. Memegang teguh ajaran Islam, Memegang teguh ajaran Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. 2. Setia pada prinsip-prinsip dasar Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. 3. 3. Dapat menjadi tauladan utama Dapat menjadi tauladan utama dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia umat manusia sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Selanjutnya tidak usah ditirukan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya melantik Saudara Amal Muazzam SAG MPDI nomor baku Muhammadiyah 814834 sebagai Kepala SD Muhammadiyah 13 Surabaya, masa jabatan 2023 sampai 2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang melantik Muhammad Jumadi SAG MA NPM 814833. Dengan demikian secara resmi Saudara Amal Muazzam bisa menjalankan tugas untuk periode 2023-2027. Mohon berkenan para pimpinan cabang untuk memberikan ucapan selamat, termasuk Bapak Ketua Investment Kota Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ayo selamat. Dia sudah datang di amal. Baik, sekali lagi kami semua atas nama pimpinan cabang Majelis Investment Kabupaten Jatian mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Amal Muazzam. Semoga istiqomah dalam mengemban amanat ini dan bisa memajukan SD Muhammadiyah 13 sesuai dengan tujuan dan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu acara penandatanganan akad amanah yang nanti juga turut hadir sebagai saksi. Yang pertama dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, dari unsur Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Surabaya, kemudian dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Jatian, dan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PCM Kabupaten Jatian. Kepada beliau dipersilakan nama-nama yang kami sebutkan tadi.
Acara selanjutnya serah terima akad amanah dan SK pengangkatan Saudara Ahmad Muazzam oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Sekali lagi kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah dan semua stakeholder di Kabupaten Jatian mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Ahmad Muazzam sebagai Kepala SD Muda 13 periode 2023 hingga 2027. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara prosesi pelantikan telah kita lalui. Selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala SD Muda 13 sekaligus istilahnya pidato kita bagi Kepala SD Muda 13 periode 2023-2027. Kepada Saudara Ahmad Muazzam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang kami hormati, Bapak Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang kami hormati, Bapak Pimpinan Cabang Pabean Candikan yang kami hormati, Bapak Majelis Didasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pabean Candikan yang kami hormati, Ibu-ibu Pimpinan Cabang Manisiyah Pabean Candikan yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Amal Usaha di Pabean Candikan, Kepala Panti, Kepala TK Aisyah 26 4633 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Muhammadiyah 13 yang saya hormati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Ibu bapak yang saya hormati, yang sangat kami muliakan, sesepuh kita Abi Gozi yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, terima kasih beserta ibu. Bapak Ibu, saya hadir di sini, saya berdiri di sini yang baru saja dilantik bukan karena saya ini berprestasi, tapi karena kebodohan saya lah saya dilantik lagi. Ya. Karena mestinya tidak bisa. Karena kebodohan saya mau dilantik lagi. Ya. Maka sesungguhnya jabatan pimpinan amal usaha itu adalah amanah yang tadi kalau kita renungkan janjinya sangat mengerikan. Ya, maka saya ini bergetar sebenarnya. Ya, saya ini bergetar karena takut tidak bisa menjalankan amanah. Karena ini periode ketiga. Periode ketiga itu periode yang sangat berat. Maka mohon izin Bapak Ibu saya akan lama, mohon izin untuk ada kesempatan. Jadi ini nanti akan menjadi berita se-Surabaya. Ada pelantikan kepala sekolah periode ketiga. Ini sejarah baru. Ini kalau sekolah besar
di jalan itu sudah penuh dengan karangan bunga. Ya. Karena ini sekolah kecil, maka tidak ada yang kirim karangan bunga. Ya. Maka saya tadi sampaikan karena kebodohan saya dilantik lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka saya minta kerjasamanya semuanya, kerjasama seluruh Dewan Guru, kerjasama seluruh pimpinan, seluruh pengurus Muhammadiyah. Bapak Ibu, saya kenal Muhammadiyah itu tahun 92. Saat itu saya mengikuti training center Taruna Melati 1 yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tempat saya. Sejak itu saya kenal Muhammadiyah. Dan setelah 6 hari ikut Taruna Melati 1, pulang itu di rumah saya nangis. Ya, masih SMP kelas 2. Karena saya tahu sesungguhnya perjuangan itu seperti ini. Karena dalam Taruna Melati 1 itu digembleng luar biasa pada waktu itu. TM-nya anak-anak IPM sekarang dengan dulu jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Maka sejak saat itu saya aktif di IPM dan 1 tahun kemudian menjadi pimpinan cabang IPM, jadi pengurus. Saat itulah mulai berjuang ngurusi Muhammadiyah. Jadi di desa saya itu ada bangunan dulu namanya Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan. Mulai bangun sampai ngurusi dokter, saya dan teman-teman itu keliling mencari uang untuk gaji dokternya. Jadi keliling cari uang, anak-anak muda itu ngurusi Muhammadiyah, keliling cari uang untuk gaji dokter, karena dari pasien tidak nuntut. Nah, ini resiko jadi pengurus Muhammadiyah, harus berjuang. Nah, maka kami minta kepada seluruh guru di Muhammadiyah SD 13, mari kita berjuang membesarkan SD 13. Kenapa di jalan itu sekarang tidak ada karangan bunga seperti di SD 4 Pucang atau yang lainnya? Karena sekolah kita belum besar, belum ada yang melirik. Coba kalau ada yang melirik, tidak mungkin saya 3 periode di sini, 1 periode sudah selesai. Karena sekolahnya sudah besar, banyak yang rebutan. Ya, makanya tadi saya sampaikan karena kebodohan saya. Ya. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama-sama, kita besarkan SD 13 dengan kolaborasi dan kerjasama antara sekolah dan pengurus. Ibu Bapak, ini ungkapan hati saya. Saya ini sebenarnya di sini ngempet Bapak Ibu, menahan diri sekuat tenaga. Ya. Periode pertama saya di sini, dapat 1 tahun saya beli sepeda motor baru. Wah, saya sing curiga. Pak Amang tuh sepeda motornya Vario mana? Apik Vario itu. Tidak tahu kalau sepeda saya barusan hilang di depan rumah di Gondolmali. Saya ngangsur Vario itu karena saya pada waktu itu jadi anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu. Nah, yang untuk ngangsur itu gaji dari PPK. Dari SD 13 untuk ngangsur terus makan apa saya dan keluarga, nggak betul. Ya. Itu sudah ada yang curiga. Nah, ya sudahlah, orang curiga boleh-boleh saja. Berikutnya sekolah beli mobil. Pada periode kedua awal beli mobil, curiga lagi. Nah, kok mobilnya atas nama Pak Amang, digombol kepala sekolah, tak enak kepala sekolah. Curiga lagi, silahkan dicek mobil atas nama SD Muhammadiyah 13. Itu sampai sekarang belum dibayari mobil itu, Bapak. Ya. Tujuannya apa? Supaya Pabean Cantikan dilihat orang, supaya Pabean Cantikan itu gagah sekolah itu mobil, supaya SD Muhammadiyah itu diperhitungkan oleh sekolah yang lain. Tujuannya seperti itu.
Mana-mana riwari pakai mobil pimpinan cabang Pabean Cantikan tuh. Pabean Cantikan terangkat. Tujuan saya ke sana. Jadi bukan karena apa-apa, supaya Pabean itu terangkat. Dan sekarang ini sekecamatan ini sekolah kita ini sudah terkenal sekolah mahal, Bapak Ibu. Sekolah mahal. Walaupun SPP 200 sedinya. Sekolah mahal. Sak Pabean. Coba saya akan tanya, yang mudah terlalu sekolah ini mahal dan kita disegani sekarang. Ini unek-unek saya Bapak Ibu. Periode kedua kemarin saya dilantik nanti periode kedua dapat beberapa dapat 3 tahun. Saya beli mobil Bapak Ibu luar biasa. Ada yang curiga lagi. Wah untuk mobil duit sopo gitu punya duitku dewe. Ya. Memang saya korupsi, rugi korupsi dari 13 itu. Tidak ada uangnya. Yang ada torok terus saya ini, ya. Yang ada torok terus. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sekali tadi saya sampaikan, saya kenal Muhammadiyah itu tahun 92. Mungkin ada yang belum lahir di sini. Ya. Jadi saya paham. Saya di tempat saya jadi PCM juga, ya, jadi PCM. Oleh karena itu, mari karena kita sama-sama bermuhammadiyah, mari kita bermuhammadiyah dengan gembira, dengan bergembira. Kita besarkan amal usaha kita dengan saling percaya tanpa ada rasa curiga. Nanti sebentar lagi saya akan bikin kejutan. Pasti ada yang curiga lagi. Tunggu saja nanti. Ya. Pasti ada yang curiga. Sebentar lagi akan ada kejutan. Ya. Pasti ada yang curiga. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, SD Muhammadiyah sekarang sudah dilihat orang. Mari kita bangun, kita besarkan. Masa pandemi kemarin kita nekat beli rumah yang ada di depan itu luar biasa. Pandemi beli rumah. Mestinya kemarin ketika memberikan penghargaan pada saat milad di mana itu, yang dapat itu Pabean Cantikan, bukan Wonokromo. Pabean Cantikan masa pandemi bisa membeli rumah dengan harga 2,1 M. Untuk ukuran Pabean itu belinya. Lo enggak dapat penghargaan dari PDN. Ya, yang diberikan penghargaan oleh murid AR. Padahal perjuangannya luar biasa. Mohon maaf Bapak PDN. Perjuangannya luar biasa ini. Ya, terus kamu periode ketiga berani kritik PDN hari ini dapat di mana? Karena mulai sampai periode keempat sekarang dulu saja nih, mak sebenarnya saya ini sudah tidak mau, ya, saya tidak mau. Maka tadi sampaikan karena kebodohan saya dilantik lagi. Ya, sebenarnya saya tidak mau, sudah mau pamitan sebenarnya saya, ya kuat sebenarnya. Ya, karena tekanan luar biasa. Ya, maka dari itu mari Bismillah. Bersama-sama kita besarkan SD Muhammadiyah 13 ini supaya bisa berdakwah di lingkungan yang seperti ini. Bapak Ibu, Bapak PDM kami sampaikan SPP 200 untuk lingkungan sini sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak untuk lingkungan sini, daerah Pabean Cantikan. Maka sekolah kita disebut sekolah mahal karena bayar. Padahal hanya 200 itu kalau sekarang kita pergi ke mall dapat apa ya. Tapi itu katanya mahal. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bismillah, mohon kerjasamanya, saling percaya. Mari kita besarkan bersama-sama. Kalau sekolah ini besar, bisa menghidupi Muhammadiyah di Pabean Cantikan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pak Muazzam karena telah disampaikan pilihan topik kita beliau yang
pada intinya segala sesuatunya bukan kehendak beliau. Karena sampaikan Bang betul, kami pun juga merasakan dari pimpinan cabang begitu susahnya mencari pengganti beliau. Jadi tidak ujuk-ujuk Pak Amang ini langsung kami angkat lagi, tidak, prosesnya panjang Bapak Ibu. Kami harus ke Kerbangan, bahkan kami harus ke Wiyok, bahkan kami juga harus menemui calon yang kebetulan rumahnya ada di Bangil juga. Beliaunya juga belum siap. Entah kenapa, mungkin sama jawabannya seperti yang disampaikan Pak Amang, karena 13 ini bukan Kodipan. Coba kalau Kodipan, Pak ini ada lowongan, oke ready gitu. Tapi berhubung ini 13, ya mungkin pikir-pikir dulu dengan berbagai macam bagaimana. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini periode Amang, mudah-mudahan di periode terakhir ini merupakan awal kebangkitan dari SD Muhammadiyah 13. Dan insya Allah nanti juga bisa disupport oleh ibu-ibu dari TK Asia juga, dan kita juga akan terus menjalin komunikasi dan sinergi guna membesarkan SD Muhammadiyah 13. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, berikutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya pada Ayahanda Jumadi MPDI. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kiai Muzi selaku senior ya, sesepuh di Pabean Janjian. Karena di Muhammadiyah ini jarang menyebut kiai, padahal kelasnya itu sudah kiai. Karena yang mendirikan Muhammadiyah itu kiai. Makanya Muhammadiyah ini nggak banyak dilirik karena nggak punya kiai. Makanya mulai sekarang itu harus dibiasakan. Saya kalau nyebut pimpinan daerah itu tak sebut kiai semua. Ya nggak tahu. Yang kami hormati Gus Diki. Nah ini juga kita harus punya Gus. Gus Diki ini kan putranya Kiai Khairuddin, pengasuh Umur Puro. Dan saya dorong-dorong untuk mewakili Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini nggak pernah punya wakil di pemerintahan maupun di legislatif. Saya minta Gus Diki untuk tampil. Siki sekalian tak kenal nih. Berkorot dilarang karo KPU ya wis. Muhammadiyah dibujuki terus ini. Iya kan? Masjid aja ngomong politik, lah Kanjeng Nabi ning masjid nyeritane jihad fisabilillah itu ora politik. Di kita ini jangan dihapusi kayak zaman londo ya. Orang Islam dikongkon kiri tanpa ya. Terus yang mimpin negara lihat nih, orang Muhammadiyah dikongkon kiritan, dikongkon ceramah, dikongkon ngaji, juga sing dadi presiden duduk Muhammadiyah, sing dadi DPR duduk Muhammadiyah. Makanya Gus Diki ini saya minta untuk mewakili warga Muhammadiyah. Purun jenengan diwakili Gus Diki. Purun ya, tidak purun jenengan kados zaman biyen sak kasur, sak dapur, sak sumur. Jadi tonggo kanan kiri dikenali niki Gus Diki niki putra Kiai Khairuddin. Jadi ceke nggih. Nggih. Wis bener pun flyer pun viral nih. Mesisan dina Jumat berkah muga-muga amin. Yang saya hormati Pak Ketua PJM, ternyata Pak Sutomo ini alumni FIA juga nih Pak. Benar? Saya dengar alumni FIA. Nah, kalau alumni FIA kan bisa kakak kelas saya, bisa adik kelas saya.
Yang kami hormati Ibu Alifah atau Alfiah, Bu Alifah nih. Sering ketemu di PDM, tapi namanya antara Alifah atau Alfiah. Yang betul Alifah nih. Jadi Bu Alifah ini secara senioritas di Muhammadiyah senior beliau. Ternyata setelah saya lihat-lihat di grup Fiat itu, ternyata adik kelas saya. Adik kelas dalam hal kuliah, tapi di Muhammadiyah ya senior. Yang kami hormati seluruh yang hadir, mulai dari Pak Kepala Sekolah, Pak Solihin dan kawan-kawan BCM, ibu-ibu, bapak-bapak, guru, karyawan. Alhamdulillah kita baru saja menyaksikan pelantikan Pak Amang. Wis ping piro wae pokoke lek ngene SD 13 kalau sing protes Pak Amang. Iya. Kalau bicara Pak Amang itu saya juga sudah kenal. Kalau jenengan tadi nyimak nomor NPM saya dan nomor NPM Pak Amang itu kisah-kisah. Kalau saya itu 814833, Pak Amang itu 814834. Setelah dicek tanggal lahirnya, ternyata saya lahir di Banyuwangi, Pak Amang juga lahir di Banyuwangi. Pak Amang tahun 75, saya 74. Jadi tetap WA. Di Fiat saya kakak kelasnya, waktu SMA sak kelas. Jadi sekali lagi kalau Pak Amang itu insya Allah saya sudah tahu, dan sekarang beliau di PCM Kenjeran saya juga tahu. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Amang tadi itu adalah keresahan batin yang tentu harus disambut, disiapkan. 4 tahun yang akan datang kami berharap ada di antara Bapak Ibu guru karyawan ini yang siap menggantikan Pak Amang. Dan kami juga mohon kepada Pak Amang 4 tahun ini betul-betul mengkader. Betul-betul mengkader. Jadi jangan sampai ada berita pengangkatan yang keempat. Ya Pak Yai Solihin ya. Jadi ini sebenarnya tidak salah. Jadi saya pertegas, kalau mau ditulis di Klikmu, mau ditulis dimanapun, pengangkatan ketiga itu tidak salah. Saya tegaskan, karena itu diatur oleh pedoman penyelenggaraan atau ketentuan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Seseorang diberikan tambahan amanah 1 periode atau periode ketiga itu karena prestasi. Walaupun Pak Amang itu mengatakan ini karena kebodohan saja, tapi kata PCM ini prestasi. Gara-gara wong wis tuku omah 2,1 miliar, yo, kok gak jadi PCM terbaik. Nanti tolong diusulkan suratnya Pak, karena ketua pilatnya Gus Diki. Siapa tahu nanti untuk periode ini penghargaannya dengan nominasi penambahan aset adalah Fabian Jantian. Anggap aja kemarin kan durung lunas Pak. Jadi guru bisa diapresiasi. Tapi karena sekarang sudah lunas, diapresiasi. Nanti tak dipilih saya. Sudah lunas Bu Bunda, sudah lunas. Tenang saja. Pokoknya kalau nanti kalau Gus Diki di Indrapura, saya minta ya. Loh serius ini Pak, Bu, kita tenanan. Jadi wong sak Fabian Cantikan kudu tenanan Gus Diki. Jadi nanti kalau Gus Diki itu sudah di Indrapura situ, Pak Amang kan cedek. Gus, jenengan waktu pelantikanku iku wis dipasarke karo Pak Jemati dan Fabian Cantikan itu 10.000. Fabian Cantikan tok 10.000. Maka ini 2 miliar ini kudu tuntas. Siap, lek gak siap tak boleh. Lu serius ini Pak? Ya, jadi urusan Muhammadiyah itu ya warga Muhammadiyah yang menyelesaikan. Walaupun uangnya dari negara juga
kita kan bayar pajak juga, gitu. Jadi jangan sampai warga Muhammadiyah ini seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi tidak saling kolaborasi, harus sakyek saekokroyo, harus selalu bersama-sama manayu bagio agar sekolah ini semakin hari semakin baik. Karena sekolah itu indikasi baik dan tidak itu salah satunya keguyupan, guyup antara PCM, Dikdasmen, kepala sekolah, guru karyawan, dan warga sekitar. Sudah, kalau indikasinya keempat pilar ini, mulai dari PCM, Dikdasmen, kepala sekolah beserta staf dan seluruh karyawan dan masyarakat warga Muhammadiyah itu guyup untuk bersama-sama membangun SD Muhammadiyah 13 ini, tidak ada kata yang tidak mungkin. Kata Ustadz Ridwan, ketua kita, keberkahan itu dimulai dari silaturahmi yang baik. Jadi tidak usah ada perasaan apa-apa ya. Jadi Pak Amam tadi sudah jelas, sudah tegas, opo sing ape digoleki Muhammadiyah selain amal soleh. Jadi di Muhammadiyah itu memang beramal soleh. Oleh karenanya Profesor Haidar Nasir itu memberikan 7 aspek penting pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran. Siapapun kita, mulai dari pimpinan persyarikatan, pimpinan majelis, kepala sekolah dan seluruh karyawan termasuk wali murid, itu harus menjadi pembelajar. Orang yang selalu ingin tahu, orang yang ingin selalu maju, orang yang ingin selalu unggul, itu namanya pembelajar. Jadi jangan sampai ada guru-guru di Muhammadiyah, ada informasi baru tentang pendidikan, karena guru karyawan maka hukumnya wajib untuk tahu. Jadi jangan sampai nanti ada guru di sekolah kemudian ditanya kurikulum merdeka itu apa? Bapak pokoknya ngono kuwi arane dijake pokoknya belajar dhewe, ora boleh begitu. Harus ngerti. Kurikulum merdeka itu apa? Harus ngerti. Maka kalau tidak ngerti harus belajar dan mau belajar. Karena itu adalah aspek penting pendidikan Muhammadiyah menurut Profesor Haidar Nasir. Jadi semua guru itu, semua yang terlibat mulai dari kepala sekolah sampai tukang sapu harus mau belajar, mau berubah. Termasuk PCN, termasuk majelis. Jadi jangan sampai sekolah yang pinter, PCN-nya juga harus mengikuti irama. Ya tentu minimal wakil ketua yang bidangi pendidikan itu adalah orang yang ngerti tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran itu harus diperbaiki. Pelayanan terhadap peserta didik itu harus diperbaiki. Agar anak-anak itu semangat belajar. Bagaimana caranya? Maka guru-guru harus tahu yang namanya gaya belajar. Oh ini anak kinestetik, oh ini anak audio visual, anak auditori dan seterusnya. Itu harus mengerti. Maka proses pembelajarannya juga harus lebih bagus. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Haidar Nasir, aspek penting pendidikan itu adalah pendidik. Pendidik itu yang nanti yang bisa menjelaskan itu Gus Diki nanti. Kapan-kapan dia ceramah di sini tentang apa istilahnya dalam bahasa Arab Ustaz, ruhul mudaris. Jadi apa yang penting? Metode itu penting, isi pembelajaran itu penting, tetapi yang paling penting adalah semangat guru. Lek guru ini nggak bersemangat, percuma. Anak-anak juga nggak akan semangat. Nah, kalau seperti Ustadz Solikin ini kalau ngajar tuh muridnya mesti semangat, ya, mesti senang. Nah, ruhul mudaris itu yang harus terus dibangun oleh seluruh guru yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi
Jadi sampean masuk Twitter gawe media pembelajaran, Twitter gawe model pembelajaran, tapi sampean dhewe gak semangat. Pagi bangun pagi itu yang diingat adalah siswanya. Luar biasa. Nanti saya mau ngajar begini, saya metodenya begini. Semangat itu adalah penting pendidik. Kemudian yang keempat adalah persyarikatan. Itu juga aspek penting. Jangan ada lagi guru, kepala sekolah, ada orang persyarikatan datang ke sekolah tambah tertutup. Saya menurut orang sekolahan, apa ujian ini? Tidak boleh. Dan insya Allah saya sudah mengindikasi di SD 13 ini open. PJM sudah rapatnya di sekolah. Tadi saya sudah dipameri sama Pak Solihin. Persyarikatan itu juga penting. Jadi nggak boleh guru Muhammadiyah itu merasa hebat tanpa Muhammadiyah. Kepala sekolah Muhammadiyah, kepala sekolah Aisyah merasa hebat tanpa Muhammadiyah, tanpa Aisyah. Ayo wes Mas Yo sampean hebat. SD terulas sampean ganti jeneng. SD Muhammadiyahnya sampean hilangi. SD Amaniyah. Wis gak payu. Ya sepura nih Pak. Atau SD Solihiniyah. Ora payu. Sopo iki? Bukan, maksudnya ketika kita mau menghilangkan nama Muhammadiyah itu gak main-main. Sing ngedekne Muhammadiyah itu cucunya Nabi Muhammad. Saya wong Muhammadiyah gak kulino loh, ngurusi nasab. Kiai Jamat Dahlan itu kalau ditarik garis ke atas itu sampai Nabi Muhammad SAW. Kiai Hasyim As'ari itu kalau ditarik ke atas sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah ridho kepada NU dan Muhammadiyah. Coba organisasi-organisasi yang lain, ya kan? Semangat nengar, jadi gak bedemu. Mari ngono karo Pak Jokowi ditandatangani sesuk kae yo. Piye? Muhammadiyah protes kayak apapun, negara itu mempertimbangkan, memperhitungkan. Karena Muhammadiyah itu tidak besar sekarang. Saya tadi malam diskusi dengan orang yang tahu data, Muhammadiyah itu ternyata kurang lebih 39 juta se-Indonesia. Itu non NBM. Kalau NBM ya cuma 1 jutaan Pak. NBM yang paling terakhir itu paling nomor 1 juta sekian. Ya, yang dimaksud 39 itu orang yang punya NBM, orang yang punya simpati, orang yang sholat di Masjid Muhammadiyah, orang yang melakukan aktivitas keagamaan seperti Muhammadiyah, itu dianggap Muhammadiyah. Kadang-kadang orang itu nganggap al-irsyad itu dianggap Muhammadiyah, Hidayatullah itu dianggap Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, karena memang sama, mirip. Persis itu juga dianggap Muhammadiyah. Oleh karenanya dengan angka 39 juta dari 270 sekian ini, Muhammadiyah itu kecil banget dari jumlah. Tapi Muhammadiyah dari sisi amal usaha terkaya, bahkan terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Oleh karena itu kita sebagai guru, karyawan, pimpinan Muhammadiyah bangga terhadap Muhammadiyah, tapi tidak boleh terlena. Ya jangan sampai terlena ya. Organisasi itu terbesar terkaya, jangan terlena. Terbesar terkaya kalau tidak dilakukan dengan bersama-sama pasti akan tercerabut. Seperti sindiran Rasulullah dalam hadis itu ya, bagaikan buih di lautan yang akhirnya kita diperebutkan. Coba wong Islam itu wis ora tau menang, Muhammadiyah dia wis tipi, masa apa ini musuh Gusti dia si kira. Dia harus diperjuangkan karena ini kader otentik kita. Ketua Muda Muhammadiyah Jawa Timur kok sih kapan coyo gawe Hizbul Waton arek Muhammadiyah kasih. Kemudian yang keempat, yang kelima, kurikulum. Jadi sekali lagi
guru-guru karyawan harus mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh negara. Walaupun terjadi banyak perdebatan, aturannya seperti itu, ikuti dulu. Kalau pengen berubah, tunggu menteri berubah. Kalau menteri berubah, insya Allah ada perubahan. Syukur-syukur kalau presidennya orang yang sehati dengan kita. Siapa? Aku kan hati. Kemudian yang ke-6, manajemen. Jadi semua guru, karyawan harus ngerti tentang manajerial, tata cara pengelolaan manajemen di Muhammadiyah. Itu harus dipelajari. Pak Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk mengajari seluruh gurunya. Jadi jangan sampai nanti periode berikutnya, aku belum siap Pak Ahmad, aku belum siap Pak PJM. Saya berharap 4 tahun yang akan datang semua guru bersedia. Jadi jangan melihat besar kecilnya sekolah ini. Sekali lagi, besar kecilnya sekolah ini ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Dengan perjuangan panjenengan, saya doakan, saya yakin, insya Allah Pak Brian Jantian ini bisa mengalahkan Ngagel, bisa mengalahkan Gadung. Ya, insya Allah. Yang penting tekad, jenengan. Buktinya apa? Beli 2,1 wani, sok mben tambahin tuku sing 5 miliar. SMP. Ya, buat SMP. Ya. Nanti Gus Diki kalau memang ditakdirkan Allah, pokok tak eling-eling, ojo lali Pak Brian Jantian. Ya. Wis gak usah mikir kenjeran sih. Wis gede kenjeran. Gak usah mikir Sukolilo sih. Pak Brian nomor 1. Karena jenengan tak kenal nih pertama nih Pak Brian. Kantori sampean cedek Pak Brian. Lek sampean lali kalau tonggo, sampean iso mati. Nek jenengan Gusti Allah dilaknat sampean. Iso tuwaker tonggone keluwen. Ayo coba. Nanti kalau maca hadis tuwaker tonggone keluwen. Pripun? Laknat Gusti Allah. Mungkin wong Indrapura Pabean itu mlaku wae gak kengeten. Wis tenanan iki Gus. Pak Soni iki pokoke kudu keliling 10.000. Terus bismillah majadal wajada. Pak Soni iki diploning dadi 10.000. Terakhir kemasyarakatan. Jadi ada 7 aspek penting itu nanti monggo dipelajari. Kemasyarakatan. Maka berdirinya sekolah Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah harus melayani masyarakat. Harus melayani masyarakat. Lek ono masyarakat gak iso sekolah, wajib SD 13 nampung. Lho piye Pak carane biayani? Dirikan KLL. Ini perintah institusi Muhammadiyah. Perintah nih Pak. Jadi mulai besok Pak Aman langsung dari konsep pertama dirikan KLL. Ya, itu perintah PBN, perintah PP Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah harus mendirikan KLL, kantor layanan lazis. Nanti kalau PDR lazismu angel, urusan saya, angel mentuturan. Ya, karena apa? Dengan KLL itu kita bisa mengambil infak sedekah dari agniya yang ada di sekitar sekolah kita, wali murid yang kaya, dan hasilnya bisa untuk bayar SPP anak-anak yang SPP-nya juga. Jadi nanti kemanfaatannya kembali ke sini. Sehingga masyarakat sekitar radius 1 kilo wis langsung jenengan anak yatim sekolah ini 13 gratis 200.000 wae disekuyung berapa. Yon saya ini produk Muhammadiyah karena saya miskin, karena saya tidak punya duit. Warga Muhammadiyah di kampung saya urunan nyekolahnya Muhammad Jemati. Serius ini. Dan ternyata kemarin ketika saya mengikuti capacity building, itu nasib saya persis Pak Solihin, Pak Yai Solihin.
PWN, dulu majelis tabligh. Senes Pak Solihin iki, kapasiti building Pak Solihin tepan nih. Dulu kepala SD Muhammadiyah 4, sekarang wakil ketua PWN. Cerita, ternyata beliau itu mirip nasibnya dengan saya. Lulus SMP nggak bisa sekolah, persis dengan saya. Dan alhamdulillah warga Muhammadiyah di kampung saya itu urunan. Maka kemarin ditanya Pak Solihin Fanani, Pak Doktor, Pak Solihin, jenengan kenapa kok masuk Muhammadiyah? Padahal katanya bapaknya NU. Ya, saya masuk Muhammadiyah karena saya melihat orang Muhammadiyah itu baik-baik. Buktinya apa? Saya disekolahkan Muhammadiyah. Nah, aku batin kok kondolan aku. Jadi Bapak Ibu, itu bukti bahwa Muhammadiyah itu peduli kepada masyarakat. Oleh karena itu nanti tetangga kanan kiri disurvei Pak Solihin, tetangga kanan kiri disurvei sing anak itu sekolah SD sudah ditampung di sini saja. Kan jadi kan nanti tuh delok film Sang Pencerah. Ya zaman jalan datang ke alun-alun, bocah sing ra iso sekolah didusi, kasih makan, diajari ngaji, diajari sekolah. SD Muhammadiyah 13 nggak apa-apa seperti itu. Nggak usah kemudian berpikir, wah sekolah Muhammadiyah itu kudu koyok pucang. Sing koyok pucang ya ben koyok pucang, sing koyok telulas ben koyok telulas. Iya, jangan disama-samakan. Ojo dibanding-bandingke. Terakhir saya akan membacakan pantun untuk SD 13. Tuku tas nang gendul merisi, tuku bola digawe sulaman. SD Muhammadiyah telulas dikenal sekolah ekspresi, sekolah kebanggaan Pabean. Kalau tepuk tangan itu, bahaya loh ini. Kejut kok tepuk tangan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, pidato saya cukup lumayan panjang karena sebentar lagi harus sholat asar. Sekali lagi itu saya sekedar menyampaikan pokok-pokok pikiran Profesor Haidar Nasir untuk menjaga sekolah ini tetap kompak, menjaga sekolah ini tetap diminati oleh masyarakat. Jangan lepaskan sekolah ini dengan masyarakat sekitar kita. Bahkan bila perlu, SD Muhammadiyah 13 ini adalah pilihan pertama masyarakat Pabean Jantian. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda Pengajian BDI atas kewajibannya dan motivasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana disampaikan oleh Ayanda Jemadi, Ustadz Diki berikhtiar, artinya mohon doanya bila mana saat ini nanti dalam proses jalanan, mohon dukungannya karena sebagai disampaikan hanya wakil dari Muhammadiyah yang bisa merubah seluruh keadaan di Republik ini. Mudah-mudahan beliau ini yang menjadi agen perubahan dan akan maju dalam calon legislatif DPRD provinsi yang kantornya tidak jauh dari sini. Jadi kalau ada apa-apa enak kita. Ustaz, antara gedung DPRD dengan sini sangat dekat Ustaz. Jadi kalau ada apa-apa ini ya, mudah-mudahan ada dukungannya. Zonasi. Ya, jadi ini mudah-mudahan awal yang baik juga bagi kita semuanya dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Jemadi tadi dan Ustaz Diki membawa pikiran bagi kita dan menjadi titik awal kebangkitan amal usaha di Pabean Jantian khususnya SD Muhammadiyah 13. Baik Bapak Ibu sekalian, acara dengan cara telah kita lalui bersama, maka kita baik acara dengan acara kita lalui bersama. Saya atas nama pengacara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata dan ucapan dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang pas dan kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Terima kasih atas waktunya semua yang hadir pada siang menjelang sore ini. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan acara dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Mungkin